Halo semuanya, kali ini kita akan membahas untuk exercise kalian yang ke-9, yaitu untuk soal 51, 52, dan 53, materi saham dan obligasi. Oke, kita bahas yang pertama dulu, soal 5.1. Baik, di sini ada beberapa info, tanggal 9 April, perusahaan membeli 500 lembar saham PT Aneka Tambang atau saham PT Antam. Oke, harganya per lembar 2350 dan kena fee 0,18%. Oke, saya ganti warna. Kemudian PT Antam ini memutuskan untuk memberikan dividen pada tanggal 19 April 2021 sebesar Rp16,73 per lembar saham. Nah, itu informasi untuk yang dividen. Jika misalnya nanti di soal tidak ada dividen, maksudnya tidak dikasih tahu, oh ini dividennya ada bagi dividen nih tanggal sekian, ya udah kalian abaikan. Nanti asumsinya ya tidak ada pembagian dividen. Intinya ada informasi apa ya kamu olah, kalau tidak ada informasinya ya udah abaikan aja. Oke, setelah bagi dividen tanggal 20 April 2021 perusahaan menjual kembali saham Antam, harganya 2.500, fee-nya 0,28%. Oke, kita hitung dan bikin semua jurnalnya. Pertama, kita beli 500 lembar saham. Harganya Rp2.350. Oke, fee belinya 0,18%. Berarti 2155. 1175 kalikan 0,18%. Kalian jumlahkan, dapatlah 1177115. Kalian jurnal, berarti surat berharga saham pada kas 1177115. Pembagian dividen, kita punya berapa lembar? Punya 500 lembar, dividennya 16,73. Berarti di sini kita hitung 500 lembar kalikan 16,73. Berarti kita menjurnal kas pada pendapatan dividen. Sebesar berapa? Yaitu 500 dikalikan 16,73 rupiah. Dapatlah 8 ribuan doang. Oke, berarti kas pada pendapatan dividen 8365. Kemudian dijual. Jadi semuanya dijual kembali, harganya 2.500. Berarti 500 lembar kalikan 2.500, dapatlah 1250. Fee-nya 0,28. Kalikan fee. Oke, sifatnya mengurangi. Ya, 0,28. Sifatnya mengurangi, dapatlah 1246500. Itu bersih yang kita terima. Total bersih yang kita terima. Oke, ini total penjualannya. Penjualan bersih. Kemudian kita bandingkan dengan perolehannya. Sebelumnya kita beli dengan harga atau dengan total perolehan 1177115. Kita kurangin, berarti kita dapat masih laba Rp69.385. Oke, kita jurnal. Berarti kas kita terima sebesar 1246500. Kemudian surat berharga obligasi sebelum kita beli 1177115, sekarang kita jual. Berarti kita kreditkan. Nah, di sini kita ada laba. Berarti kita jurnal laba di sebelah kredit. Laba atas penjualan surat berharga 69385. Soal pertama selesai. Kita lanjut soal 5.2. Oke, di sini ada soal kedua. 4 Agustus, perusahaan beli 100 lot. Ingat ya, 1 lot 100 lembar. 100 lot saham BBRI, harganya 3.080. Fee-nya 0,15%. Oke, kita jurnal satu persatu deh ya. Di sini kita diminta untuk menghitung serta menjurnal juga. Dihitung dan jurnal. Oke, kita mulai. 4 Agustus, kita beli 100 lot saham BBRI Rp3.080 per lembarnya. Berarti 100 lot kalikan 100 lembar kalikan 3080. Dapatlah 30.800.000. Fee-nya 0,15%, berarti 46.200.
Kita totalkan, inilah perolehan kita, 30.846.200. Kita jurnal, surat berharga saham BBRI pada kas, 30.846.200. Lanjut, tanggal 28 April, BBRI memutuskan bagi dividen Rp220 per lembar saham. Kita punya 100 lot, berarti punya 10.000 lembar. Oke, 100 lot kalikan 100 lembar kalikan dividennya Rp220. Berarti kita jurnal kas pada pendapatan dividen senilai 100 kalikan 100 kalikan Rp220. Dapatlah Rp2.200.000. Oke, itu untuk dividen. Lanjut, tanggal 29 April perusahaan beli saham Waskita Karya, WSKT. 500 lembar, harga per lembar 1.000, fee-nya 0,15. Berarti tanggal 29 April kita beli saham WSKT 500 lembar, harganya 1.000. Berarti dikalikan dapatlah 500.000, fee-nya 0,15%. Berarti kita kalikan 0,15%. Berarti perolehan kita Rp500.750. Kita jurnal, surat berharga saham SKT pada kas. Lanjut. Pada tanggal 31 Mei 2021, kita jual 10 lot saham BBRI. Harganya Rp4.500. Oke, setelah itu kita jual 200 lembar saham WSKT, harganya Rp900. Nah, dikenakan fee broker 0,25%. Saya garis dulu biar lebih enak. Oke. Kita mulai dari yang pertama, BBRI. Baik, kita jual 10 lot. Berarti 10 lot kalikan 100 lembar kalikan harga jualnya Rp4.500. Fee komisinya, fee atau komisi jualnya 0,25%. Kalau jual kita kurangi fee-nya, ingat ya. Berarti bersihnya 4488.750. Nah, sebelumnya kita belinya berapa? Oke, karena di sini kita belinya itu 100 lot. Sekarang kita jualnya cuma 10 lot. Ya, di sini jualnya ada 10 lot. Nih, 10 lot. Berarti harus kita hitung. Jadi kalau perolehannya, tadi kan 3... Mana yang BBRI? BBRI. Oke. 30 jutaan. Itu untuk perolehan yang 100 lot. Oke. Kalau cuma 10 lot yang kita jual berarti gimana? Ya udah, angka ini kamu bagikan dengan 100, kamu kalikan dengan 10. Ya, bagi 100 lot kalikan 10 lot. Oke, jadi di sini ya, 3086.200 dibagi dengan 100 lot karena pas kita beli itu 30 juta ini untuk perolehan 100 lot, berarti dibagi 100 kalikan 10 lot yang mau kita jual. Berarti dapat laba atau rugi 1,4 jutaan laba. Berarti jurnalnya seperti ini. Kasnya sekian. Nih, ini total yang kita jual, penjualan bersihnya. Kemudian saham yang sebelumnya kita beli, ini, dan labanya. Oke. Lanjut. Jual saham WSKT 200 lembar, harganya Rp900. Komisinya 0,25%, berarti dikalikan 0,25% kali 180.000, dapatlah penjualan bersihnya 179.550. Nah, kita jualnya hanya 200 lembar ya. Padahal sebelumnya kita belinya 500 lembar. Jadi caranya sama. Perolehan ini 500.750, kamu bagi 500, kamu kalikan dengan 200 lembar. Bagikan dengan lembar yang kamu beli, dikalikan dengan lembar yang mau kamu jual. Berarti dapatlah, ini hitungannya, 500.750 bagi 500 lembar kali 200 lembar. Oke, dapatlah rugi Rp20.750. Rp20.750. Jurnalnya seperti ini kas yang kita terima, ini saham yang kita jual, ini laba, ini rugi yang kita hasilkan. Oke. Untuk soal 5.2 selesai. Lanjut 5.3.
Oke, di sini kita diminta untuk menghitung semuanya serta jurnal yang diperlukan. Baik, satu-satu. Tanggal 1 Mei 2020, perusahaan beli 10 lembar obligasi, nominalnya 1 juta rupiah per lembar, kurs 100, atau maksudnya di sini berarti at par atau 100%. Kuponnya 9%, tanggal kupon setiap 1 Maret dan 1 September. Nah, pembelian ini dikenakan biaya materai Rp10.000. Oke, 10 lembar obligasi, harganya 1 juta. Berarti pembelian 1 Mei, kita beli 10 lembar, kalikan 1 juta rupiah nominalnya. Dapatlah 10 juta, tambah materai 10.000, nah, berarti perolehan kita 10 juta, 10.000 rupiah. Berarti surat berharga obligasi pada kas 10 juta, 10.000 rupiah. Nah, selain itu kita lihat, ada nggak bunga berjalan? Jadi di sini kita belinya 1 Mei, terakhir pembayaran bunga itu sebelum 1 Mei adalah yang mana nih? 1 Maret sama 1 September. Kalau sebelum Mei, yang paling dekat adalah 1 Maret. Berarti dari 1 Maret sampai 1 Mei, kita harus hitung bunga untuk Maret sampai April berarti. Berarti Maret, April itu bunga 2 bulan. Oke. Nah, di sini sudah saya sertakan penjelasannya juga. Maka cara hitungnya 2 bulan, berarti dikalikan 10 lembar obligasi kita beli, kalikan nominal, kalikan bunganya 9%, dibagi 12 bulan. Oke. Nah, dapatlah Rp150.000. Itu bunga yang harus kita bayar ke si pemegang sebelumnya. Jadi, kalau kita bayar, tergantung kalian pakai metode apa. Kalau metode neraca, berarti kita mendebet piutang bunga pada kas Rp150.000. Kalau metode laba rugi, berarti pendapatan bunga obligasi pada kas Rp150.000. Nah, kalian cukup pilih salah satu metode aja. Ya, kalau misalnya di soal spesifik dikatakan, oh perusahaan menggunakan metode neraca, pakai neraca. Kalau pakai metode laba rugi, ya pakai yang laba rugi. Jika tidak ditentukan, ya terserah kamu mau neraca atau laba rugi. Yang penting konsisten. Kalau satu soal kamu pakai neraca, ya neraca semua. Kalau satu soal pakai metode laba rugi, ya laba rugi semua. Kayak gitu. Oke, lanjut. 1 Mei beli, 31 Desember, kita jualnya kapan nih? 31 Desember. Nah, di tengah-tengah 1 Mei sampai 31 Desember, ada pembayaran bunga nggak? Kalau kita lihat, di sini pembayaran bunga tiap 1 Maret dan 1 September. Kalau Maret, berarti ya dia tidak berada di antara Mei sampai Desember. Yang ada adalah 1 September. Berarti tanggal 1 September kita terima pembayaran bunga. Oke, 1 September terima pembayaran bunga. Berarti bunga 6 bulan. Ya, hitungannya seperti ini. 6 kali 10 lembar, kali 1 juta, kali 9%, bagi 12. Dapatlah Rp450.000. Oke, kalau metode neraca, berarti kasnya 450. Kita mengkredit apa? Paling pertama kita kreditkan dulu piutang bunga yang sebelumnya sudah kita hitung di sini. Nanti piutang bunga 150.000 kita kreditkan. Jadi dia 0, udah debit, kita kreditkan dia 0. Sisanya masuk ke pendapatan bunga. Nanti sisanya Rp300.000. Atau kalau metode laba rugi, ya langsung aja. Kas pada pendapatan bunga obligasi Rp450.000. Oke, lanjut. Penjualan obligasi. 31 Desember, dia jual at premium 2%. Dikenakan materai Rp10.000. Oke, itu aja. Berarti dijual semua, berarti 10 lembar, kalikan nominalnya 1 juta, kalikan 102%. Ingat, at premium, berarti dia jual 2% di atas nilai nominalnya. Atau kamu kalikan aja, nominal kalikan 102%. Oke, dapatlah 10.200.000. Biaya materai 10.000, berarti kita kurangi. Nanti bersihnya kita hanya terima Rp10.190.000. Perolehannya berapa? Sebelumnya perolehan kita itu nih Rp10.010.000. Kita masukin, kita kurangi. Nah, dapatlah laba Rp180.000. Kita jurnal, laba berarti laba sebelah kredit. Oke, berarti ini kas yang kita terima. Kemudian surat berharga yang kita beli sebelumnya, kita kreditkan karena kita jual. Dan laba yang kita hasilkan.
180.000 sebelah kredit. Oke, pada saat penjualan, bunga yang terakhir kita terima itu kapan? Yaitu 1 September. Kita jual di 31 Desember. Nah, berarti bunga dari tanggal 1 September sampai 31 Desember itu masih haknya kita. Berarti kita masih berhak menerima pembayaran bunga pada saat penjualan. Jadi pada saat penjualan ini kita jual ke orang lain nih. Nah, orang lain ini bayar ke kita itu pertama atas penjualan obligasinya, kedua atas bunga yang berjalan. Sama halnya dengan pas kita beli, ya kita bayar ke orang lain. Ya, pada saat beli, nah pada saat di sini kita bayar ke orang lain. Ini nih, di sini. Kita bayar ke orang lain. Sebaliknya, pada saat kita jual, orang lain yang bayar kepada kita untuk si bunganya. Oke, berarti bunga 1 September sampai 31 Desember. September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan. Berarti kamu 4 bulan kalikan 10 lembar kali 1 juta kali 9% bagi 12 bulan. 300.000. Nah, maka kamu jurnal kas pada pendapatan bunga obligasi. Rp300.000. Ini mau metode neraca ataupun laba rugi, sama aja. Ya, sama-sama kita mengkreditkan pendapatan bunga obligasi. Oke, jadi seperti itu pembahasan exercise kita telah selesai. Jika ada yang kurang paham, ada yang kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan kepada saya. Ya, jadi jangan takut untuk bertanya, silakan aja, saya sangat-sangat open. Ataupun ada materi lain yang kalian kurang pahami selama masih terkait perkuliahan kita, akan saya bantu jelaskan. Oke, sekian video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Oh ya, pertemuan berikutnya kita akan lakukan tes pengambilan nilai untuk tugas terstruktur yang kedua. Jadi kalau tugas terstruktur, itu nilai pertama kita sudah ambil di tes yang pertama. Kemudian saya akan ambil satu nilai lagi, yaitu tes yang kedua. Nah, itu akan saya adakan pada pertemuan berikutnya. Sistemnya masih sama kayak tes yang sebelumnya. Materi yang terkait apa aja? Yaitu materi bab 4, 5, sama yang materi tambahan kemarin. Oke, jadi silakan kalian pelajari. Soal mungkin ada 20-an soal, masih multiple choice, saya pakai Google Form. Ya, kurang lebih sama kayak kemarin. Durasi masih saya pikirkan. Nanti akan saya posting di Google Classroom untuk rinciannya. Oke, itu hanya sekilas info aja. Jadi, begitu ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Saya akhiri videonya. Terima kasih.